الله أكبر. السلام عليكم لا حول إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع يا رسول تقنتي من ذلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatidz, para hujjah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 15-nya. Ta'rifus Shalah. بسندنا المتصل إلى الإمام الناظم والشارع رحمهم الله تعالى وأدام النفع به وبعلومهما في الدارين آمين رضي الله عنهما. قال تعريف الصلاة: الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل مطلقا وقيل بخير، وشرعا أقوال غالبا وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية ومختتمة بالتسليم. ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي استماله عليه، فهو من تسمية الكل باسم الجزء، هذا إن كانت الصلاة مأخوذة min shalla idza daha kama ishtahar. Definisi salat, sebagaimana sebelumnya kita juga sudah membahas tentang definisi sunnah, karena ini prinsip di dalam memahami sesuatu. Dikatakan dalam kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai', untuk memahami sesuatu, untuk memvonis sesuatu itu sangat bergantung dengan gambaran kita tentang sesuatu itu. Ada orang menggambarkan gajah itu tipis karena yang dipegang kupingnya. Ada yang menggambarkan gajah itu pendek karena yang dipegang buntutnya. Ada yang menggambarkan gajah itu lebar karena memegang badannya. Jadi sangat bergantung dengan bayangannya, sangat bergantung dengan tasawurnya. Maka sebelum beliau membahas ini kan inti poinnya sunnahus shalah, sunnah di dalam salat. Sunnahnya didefinisikan, salatnya juga didefinisikan, supaya kita punya gambaran tentang apa yang kita bahas, tentang tema yang kita pelajari. Nah, ini disebut dengan al-had, definisi. Syarat definisi itu dua, jami' kemudian mani'. Jami' artinya mencakup hal yang memang ia termasuk di dalamnya. Ketika orang mendefinisikan apakah itu manusia, manusia didefinisikan dengan dua kata, hayawanun natiq, makhluk yang berakal. Makhluk ini jami', semua yang masuk kategori makhluk masuk dalam definisi ini. Tapi ketika kalimat yang kedua disebut berakal, maka binatang keluar, tumbuhan keluar, benda mati keluar. Karena walaupun mereka makhluk tapi tidak berakal. Ini fungsi daripada definisi, menggabungkan yang memang dia termasuk di dalamnya, mengeluarkan yang bukan termasuk di dalamnya. Nah, begitu juga penerapannya dalam definisi salat. Apa itu salat? Definisi itu terbagi menjadi dua. Ada definisi bahasa, ada definisi istilah. Definisi bahasa seperti wudu. Wudu definisi bahasa dari al-wada'ah atau an-nadharah, terang benderang atau ceria atau cerah, hal yang terkait dengan wajah, hal yang terkait dengan penampilannya cerah,
wajahnya ceria. Nah, itu dari kalimat wada'ah dengan hamzah. Nah, maka wudu itu secara bahasa artinya terang, artinya cerah, tapi ada kaitan antara arti bahasa dengan definisi istilah. Karena wudu itu hakikatnya mencerahkan, bukan saja yang zahir, tapi juga yang batin. Membersihkan, bukan saja dari kotoran yang zahir, tapi juga dari kotoran yang batin. Itu keserasian antara arti bahasa dengan arti istilah. Semua definisi seperti itu. Misalkan, apa itu fikih? Gitu. Fikih secara bahasa artinya faham, baik memahami perkara yang basic, yang dasar, yang permukaan, ataupun memahami perkara yang detail, perkara yang rinci. Secara bahasa itu masuk dalam kategori fikih. Namanya fikih memahami sesuatu, baik pemahamannya cetek atau dalam, pemahamannya itu dasar atau justru dalam. Tapi ketika sudah masuk kepada istilah, maka istilah inilah yang menspesifikasi atau mendetailkan arti bahasa. Ini tidak sekedar paham biasa, tapi paham dengan dalil secara detail. Nah, jadi fikih itu adalah memahami dalil secara detail. Kalau secara istilah, secara bahasa memahami apapun disebut dengan fikih. Bahkan perkara yang dasar. Ente tahu nggak api itu panas? Tahu, ente fakih. Kalau dari segi bahasa. Tapi ente tahu bagaimana hukum ini, bagaimana masalah ini. Kalau dia nggak paham, kalau dia nggak tahu, nah itu dia bukan fakih, dia baru sekedar fakih. Nah, cuma ngerti doang, tapi belum paham. Nah ini salat juga punya dua definisi. As-salatu fil lughah, salat secara bahasa artinya ad-doa. Salli alaihim, doakan mereka. Salat. Ini secara bahasa arti yang masih global, arti yang masih luas. Doa itu salat itu artinya doa. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil zakat dari yang berkewajiban menunaikan zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, hai Muhammad, sedekah dari sebahagian rezeki yang kami berikan. Untuk apa? Nah, untuk membersihkan hati mereka, untuk juga membersihkan harta mereka. Nah, tapi setelahnya wasalli alaihim, kemudian doakan mereka. Salli ala, salawat juga kan bahasa salli ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu artinya doa. Nah, dari kita itu artinya doa. Dari Allah itu artinya rahmat. Nah, ini salat ini salli alaihim, doakan mereka. Kebetulan ketika ayat itu baru pertama kali turun, orang yang pertama kali datang untuk menyerahkan zakatnya namanya sahabat Nabi Ibnu Abi Aufa. Diserahkan zakatnya. Rasul langsung mempraktikkan ayat itu. Nah, Allahumma salli ala Ibni Abi Aufa. Ya Allah, rahmatilah Ibn Abi Aufa. Karena perintah Allah untuk mendoakan orang yang menunaikan zakat. Terima, kemudian doain mereka. Nah, ini arti secara bahasa, yaitu doa. Wakila, ada pendapat salat yang artinya itu doa adalah doa secara mutlak, baik kebaikan ataupun keburukan. Ente doain keburukan orang, namanya doain juga. Ente doain kebaikan orang, namanya doain juga. Wakila, ada yang mengatakan salli ala itu khusus untuk doa kebaikan. Tadi itu salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu enggak diartikan kecuali yang positif, kecuali yang baik. Atau perintah Allah kepada Rasul ketika menerima zakat, salli alaihim, doakan kebaikan untuk mereka. Walaupun menggunakan ta'diyah dengan ala, salli ala. Beda nanti kalau da'a ala. Itu artinya doain keburukan. Karena doa itu masih terlalu umum.
Kalau salat yang artinya doa itu khusus yang baik-baik. Tapi kalau doa itu sendiri bisa berkonotasi positif, bisa berkonotasi negatif. Doa yang jelek buat mereka, yang secara bahasa dijadikan laknat mereka, kutuk mereka, atau doa kebaikan buat mereka. Nah, dalam hadis, 1 dari 3 yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, da'watul walid ala waladih. Riwayat lain da'watul walid li waladih. Yang satu pakai ala, yang satu pakai li. Doa orang tua buat kebaikan anaknya. Riwayat lain doa orang tua buat keburukan anaknya. Itu bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita dilaknat, kutukan, orang tua mengutuk anaknya. Itu enggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru riwayat yang kedua tadi, doa orang tua buat kebaikan anaknya. Doain mudah-mudahan jadi ini jadi itu gitu ya, ternyata kabul, nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau redaksinya doa ya. Bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Tapi kalau salat yang juga salah satu artinya adalah doa, ini khusus doa kebaikan. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khairan. Allah dan para malaikat mendoakan kebaikan buat orang yang ngajarin kebaikan buat manusia. Bahasanya sholawat ala, sholat ala. Ini untuk kita ingat, kalau menggunakan sholat yang artinya doa, itu konotasinya hanya untuk yang baik, hanya untuk yang positif. Wasyar'an, sedangkan makna makna sholat secara syarak, secara istilah, ya, terminologinya itu aqwalun, yang pertama ucapan. Ini yang tadi untuk merangkum, untuk menggabung semua yang masuk kategori ucapan masuk ke situ. Baik ucapan baik, ucapan buruk, baik yang ada kaitan dengan salat, yang enggak ada kaitan dengan salat, pokoknya ucapan masuk. Nanti kalimat yang sesudah baru mengeluarkan. Ini bukan semua ucapan, ucapan yang khusus. Bukan semua perbuatan, perbuatan ada ruku, ada sujud, ada lari, ada lompat. Enggak semua perbuatan. Ucapannya khusus, perbuatannya juga khusus. Nah, aqwalun ghaliban. Kenapa didahulukan aqwal? Karena ghalib, ya, dominan. Hampir semua gerakan ada aqwalnya. Bahkan perpindahan dari satu gerakan juga ada aqwalnya, ada takbirnya, ada tasmihnya, sami Allahu liman hamidah. Ya, lagi begini ada bacaannya. Bahkan dalam satu berdiri bukan satu bacaannya. Ada iftitah, ada ta'awuz, ada fatihah, ada surah, itu aqwal itu. Padahal fiilnya, perbuatannya satu berdiri, tapi aqwalnya banyak. Tahiyat ada sholawat, ada tahiyatnya, ada salamnya, assalamu alaika ayuhan nabi, ada doanya, aqwal. Ini disebut ghaliban, didominasi oleh ucapan. Wa af'alun, tapi juga ada perbuatan, makhsusatun, yang khusus. Bukan sembarang ucapan, bukan juga sembarang perbuatan, khusus. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka, yang dimulai dengan takbir, tapi juga takbir yang diselingi atau yang disertai dengan niat. Al-muqtarin bin niyah. Ya, karena ini rukun sebagai pembuka, rukun pembuka untuk menandakan seseorang itu sudah masuk ke dalam salat. Ditandai dengan takbir. Kalau takbirnya sudah selesai, yang takbir itu disertai dengan niat, maknanya dia sudah masuk ke dalam salat. Ya. Maka kalau kita bermakmum, sedangkan imam belum tuntas takbiratul ihramnya, nggak boleh kita takbir. Tungguin sampai selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau dia belum selesai dengan takbiratul ihramnya, kita udah barengin, kita niat ngikut sama orang yang belum sholat. Dia belum sholat, belum selesai takbir. Kita niat ngikut sama orang yang belum sholat. Ya, selesai dulu Allahu Akbar. Setelah itu baru kita Allahu Akbar. Karena kita mastiin ngikut orang yang sudah sholat, masuk dalam sholat. Al-muqtarin bin niyati, yang disertai dengan niat untuk memastikan takbiratul ihramnya tadi. Wa mukhtatamatun, dan ditutup dengan bitaslim, dengan ucapan salam. Bukan dengan nengok kanan kiri. Nengok boleh, kagak nengok boleh. Tapi penanda berakhirnya salat itu dengan salam.
sebagaimana penanda bermulanya salat itu dengan takbir. Nah, wa muqtadamatun bit taslim. Nah, dan ditutup dengan salam. Ini khususnya salam yang pertama sebagai salam rukun. Salam yang kedua sudah jatuh sebagai sunnah. Nah, ini ulama kenapa bisa merincikan ini rukun, ini sunnah, padahal sama-sama salam. Seakan-akan satu paket. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dan dari 500 sunnah yang beliau sebut di sini, tidak semuanya ada dalil khususnya. Sunnah ini dalilnya ini, sunnah ini dalilnya ini. Kenapa? Karena banyak yang dimasukkan dalam kategori sunnah hanya karena dia masuk kepada dalil yang umum. Misalkan kita lagi makan bareng, kita pengen pakai sendok atau pengen ngambil sesuatu. Orang junurin yang kita perlu kasih sendok, kita terima. Perbuatan dia membantu kita memberikan yang kita perlukan itu termasuk sunnah atau kagak? Sunnah. Tapi ada dalil khusus nggak? Dalil ngasih sendok? Nggak ada. Masuk ke dalam kategori hadis yang umum. Wallahu fi aunil abdi madaman abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudara. Itu bentuk pertolongan bukan? Bentuk pertolongan, maka masuk kategori sunnah. Tapi dalil spesifiknya ya nggak ada. Dalil khususnya nggak ada. Dalil nyerahin sendok gitu ke orang nggak ada. Tapi masuk kategori menolong saudara kita. Nah itu gambarannya begitu. Sehingga jadi malar, jadi 500 sunnah. Bahkan ada yang sebagian menyebut 1000 sunnah berkaitan dengan sunnah sholat saja. Apa aja tuh 1000, apa aja tuh 500 gitu ya. Ya model-model begitu tadi. Ada sebagian yang masuk kategori dalil umum gitu ya. Dalil umum. Qala wa munasabatul ma'na asy-syar'i lil ma'na al-lughawi. Adapun keterkaitan antara arti salat secara istilah dengan arti salat secara bahasa. Secara bahasa kan artinya doa. Secara istilah kan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Karena memang salah satu dari bahagian salat adalah doa, walaupun tidak semuanya. Ya. Nah, saat salat itu ada kandungan doanya. Ini dalam segi bahasa artinya min itlaqil juz wa iradatil kull. Disebut sebahagian untuk mewakili yang keseluruhan. Tapi definisi manusia, apa sih manusia? Makhluk yang berakal. Apakah manusia hanya terdiri dari akal saja? Enggak. Ada tangan, ada kaki, ada organ, ada ini. Tapi kenapa enggak disebut? Sudah terwakili. Ini yang disebut wakilnya doang akal. Karena akal yang membedakan dengan binatang. Kalau binatang masih punya seperti yang kita punya, ada tangannya, ada kakinya, ada mulutnya, itu enggak membedakan. Ya. Tapi ketika disebut berakal, itulah yang kemudian membedakan. Nah ini begitu juga sholat. Ya. Secara bahasa artinya doa. Nah, kemudian apa hubungannya doa dengan sholat tadi? Nah, di dalam sholat ada rangkaian doa. Ya. Nah di dalam tahiyat ada doa. Kemudian di dalam duduk antara dua sujud ada doa, dan lagi sujud juga ada doa. Itu yang baik yang disebut secara khusus atau yang disebut secara mutlak. Sujud itu posisi hamba yang paling dekat dengan Allah, perbanyaklah doa. Tapi Nabi nggak ngajarin secara spesifik doa apa gitu. Kalau Rabbi firli warhamni itu kan udah ada doanya. Khusus Nabi kasih tahu. Tapi dalam sujud Nabi mutlak, ya, Nabi sebut secara mutlak. Yang kemudian kita sadur dari hadis yang lain, hadis Sayyidatuna Aisyah. Nabi sering membaca Allahumma ya muqallibal qulub ketika sedang sujud, atau kita baca atau doa secara umum. Wa munasabatul ma'na syar'i lil ma'na lughawi. Keterkaitan antara arti istilah salat dengan arti bahasa salat, istimaluhu alaih. Karena istimaluhu alaih di dalam arti syar'i terkandung arti lughawi. Bukankah doa itu bahagian daripada sholat? Ya, itulah keterkaitannya. Nah,
Min tasmiyatil qul bismil juz, menamakan sesuatu dengan salah satu anggotanya. Anggota salat atau bahagian salat doa. Yang disebutin cuma doanya doang. Itu sudah mewakili. Seperti tadi manusia makhluk yang berakal sudah mewakili. Atau seperti hadis Nabi SAW, ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan dibakar oleh api neraka. Apa matanya doang yang akan dibakar? Ada, semua tubuhnya nggak akan terbakar, tapi diwakili oleh mata yang menjadi sebab ini tubuh nggak terbakar karena dia menangis karena Allah. Akhirnya anggota tubuhnya nggak terbakar. Wa ainun saharat fi ta'atina, mata yang melek dalam taat kepada Allah, pernah kagak tidur dalam kebaikan, mungkin dia tahajud, mungkin dia belajar baca kitab, bisa membaca Quran, itu mata pernah melek dalam taat kepada Allah, itu nggak akan tersentuh api neraka. Matanya doang kagak, tapi karena mata yang menjadi sebab, maka mata yang disebut sebagai bentuk penghormatan kepada mata. Bahwa min tasmiyatil qul bismil juz hadza in kanat as-salat ma'khudatan min shalla idza da'a, itu kalau seandainya kalimat salat diambil dari kata shalla idza da'a. Shalla yang salah satu artinya adalah berdoa, sebagaimana makna yang masyhur, ya. Karena ini bukan satu-satunya arti gitu ya. Tapi biasa dalam segi bahasa yang diambil itu arti yang dominan, walaupun artinya nggak satu, ya. Walaupun artinya nggak satu, ya. Kadang satu kalimat punya dua arti, yang dua arti itu bertentangan satu dengan yang lain. Seperti al-quru, ya. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang masa iddah. Masa iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Suaminya masih hidup, kemudian ditalak, dan ini talak satu, dijatuhkan talak satu kepada istrinya. Maka masa iddah si wanita itu, Al-Quran menyebut salasata quru, 3 kali quru. Satu bahasa quru artinya haid, berarti 3 kali haid. Tapi arti quru juga artinya suci, 3 kali suci. Itu Imam Syafi'i ngambil 3 kali suci. Jadi dari sejak diceraikan, kemudian dalam keadaan suci nih, kemudian dia haid, kemudian suci. Nah itu baru dihitung satu kali suci. Nanti dia haid lagi, kemudian suci lagi 2 kali. Setelah 3 kali masa iddahnya habis. Kesempatan untuk kembali selesai, udah habis. Itu ente dikasih masa tenggang balik sama bini. Nyata ente nggak manfaatin masa itu, kemudian pengen balik sama bini, nggak bisa, nikah dulu, dengan nikah yang baru kemudian bisa. Kenapa ente menghilangkan kesempatan untuk kembali? Dikasih masa iddah, kasih mikir, merenung gitu ya, sebulan pikirin, ya. Atau 2 kali suci, 2 kali suci, ya. Kesempatan ini istri ente udah selesai haid, udah suci, ya. Emang kagak pengen gitu ya, kagak pengen nyamperin bini udah suci, udah bersih, udah nggak ada halangan, kagak balik juga, sampai dia haid lagi, suci lagi, kagak balik juga, gitu ya. 3 kali suci, salah satu quru. Menurut Imam Abu Hanifah, quru di situ artinya haid, 3 kali haid, baru kemudian suci. Nah itu kemudian habis masa iddah. Itu kalimatnya satu, tapi maknanya justru berlawanan. Yang satu mengatakan suci, yang satu mengatakan haid. Nah, ini al-asma al-mudaddah, kata-kata yang berlawanan satu dengan yang lain. Nah, qauluhu lis-salati sunanun katsiratun. Sesungguhnya salat itu memiliki sunnah yang sangat banyak. Nadzkuru minha, kami akan menyebut sebahagiannya. Ay ba'datul kasunan. Jadi yang walaupun yang kami sebut udah sebanyak ini, yang sebanyak itu baru sebahagian. Ya. Yang sebagian itu berapa? Khamsami'ati sunnah faqat. Cuma 500 sunnah. Cuma faqat. Ya. Ini only. Ya. 500 only. Cuma 500 doang. Ya. Wa kalimatu faqat murakkabatun minal fa' wa qat. Ya. Dan kalimat faqat itu terdiri dari 2 huruf. Yang pertama fa, yang kedua qat. Qattu. Nah, bahasa kitanya qat itu titik.
Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah bertanya kepada neraka jahanam. Kan neraka dimasukin orang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, udah cukup apa belum? Artinya udah penuh apa belum? Udah cukup apa belum? Allah kata, ya. Jadi si neraka ini kemudian justru balik bertanya, hal bin masjid, ada tambahan enggak? Masih nampung gitu ya. Allah katakan udah cukup apa belum? Justru neraka mengatakan hal bin masjid, ada tambahan lagi apa enggak? Dan terus setiap ditanya selalu minta tambahan, ya Allah masukin lagi, masih muat, masih cukup. Sampai Allah letakkan kakinya ke dalam neraka jahanam, kemudian neraka mengatakan qad cukup dah. Qad salah satunya cukup. Nah, ini fa dan qad, faqat. Nah, just only gitu ya. Udah just pakai only gitu ya. Hanya ini saja, ini doangan gitu ya. Ini faqat. Nah, fa qaf itu fa, huruf fa kemudian qaf. Wa fi hasiyati saban, ini kitab nahwu. Wa fi hasiyati saban ala syarih asmuni annal fa zaidah li tazyidil lafaz. Ya. Aslinya qaf saja. Ya. Tapi karena supaya enak diucap, ya, tambahin dah huruf fa. Huruf fa ini ziyadah, huruf tambahan. Faqat. Ya. Qad di mana hasab, cukup. Ya. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pembela itu hasab. Ya. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, cukuplah Allah sebagai pembelamu dan orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu. Hasbukallah wa man ittaba'aka. Nah, kalau kita mengucapkan zikir hasbunallah, artinya cukup Allah. Nah, Ibrahim alaihissalam ditawari bantuan oleh Jibril ketika lagi di dalam api itu. Nah, Ibrahim, ente perlu bantuan? Nah, hasbunallah, cukuplah Allah. Ente enggak perlu lagi. Ente makhluk, anda juga makhluk. Ente makmur, anda juga makmur. Anda diperintah, ente juga diperintah. Ya. Sama seperti perkataan Sayyidina Ali kepada matahari. Ente memang diperintahkan untuk terbenam. Ini udah mau terbenam, tapi anda diperintahkan untuk sholat di dalam waktu. Kalau ente terbenam, anda kelewatan waktu sholat. Ntar dulu lah. Tahan dulu, anda mau sholat dulu. Setelah itu barulah terbenam. Atau perkataan Sayyidina Umar kepada Sungai Nil. Nah, jadi kaitannya dengan itu. Ente diperintah, anda juga diperintah. Nah, ini yang lebih kuat perintah kepada siapa? Kepada manusia. Perintah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ente diperintah untuk berkhidmat kepada anda. Anda diperintah untuk berkhidmat kepada Allah. Ya, nah, jadi gempa di zaman Sayyidina Umar diketok aja pakai tongkat. Anda udah adil sesuai perintah Allah. Ente harus taat sama anda. Gitu. Sungai Nil, kata orang Mesir, ini sungai nggak bakal ngalir kalau nggak dikasih persembahan. Kasih anak gadis paling cantik, ceburin di situ, baru airnya akan mengalir. Siapa yang nyuruh gitu? Sayyidina Umar kirim surat, masukin itu surat ke dalam Sungai Nil. Dikatakan ayatuhan Nil, hai Nil, in kunti tajri min qibalik fala tajri. Kalau memang kamu bisa ngalir karena kamu, nggak usah ngalir, nggak apa-apa. Tapi kalau yang membuat kamu mengalir Allah, mau nggak mau, ente nggak mau, Allah bakal membuat ente mengalir karena ente punya koneksi kepada Allah. Cemplungin lalu ngalir. Nah, sama seperti gambaran binatang, anjing galak. Tapi yang punya nurut ya, gitu ya. Kenapa yang punya, yang merawat dia, yang kasih makan dia. Nah, faqat murakabatun wa tuqranu bil adadi li'alla yuzad alaihi. Kenapa udah faqat kemudian dikaitkan dengan bilangan 500 saja. 500 tok ya. Jadi bahasa tok jadi faqat. Nah, kenapa dikaitkan dengan bilangan? Fatakun nabi makna la ghair. Bahasa apa ini? Nothing else, enggak ada yang lain. Ini aja, ini tok gitu ya. Tok dimana ini tok gitu ya.
La ghair, seakan-akan ada tambahan la ghair. Ai sanadkur minha, walaupun banyak yang kami sebut cuma 500 doangan gitu ya. Cuma 500 saja. Itu saja itu sebagai penekanannya. Ai sanadkur minha khamsami'ati sunnatin la ghair. Kami akan sebutkan 500 saja, tidak yang lain. Enggak lebih, enggak kurang. La ghair. Jadi kalau kita transaksi pakai kwitansi atau cek Arab itu, kemudian ditulis di situ selain angka ditulis juga itu kalimatnya. Misalkan angkanya 500 juta, kemudian ditulis itu ya. Khamsumi'at bilion. Nah, ditambahin di belakangnya la ghair. Ya, nothing else, enggak ada tambahannya. Segini doang. Supaya memastikan antara kalimat 500 juta hurufnya 500 juta dengan angkanya dengan kalimatnya sama. Takut nanti disebut 500 juta 100.000 kan bisa ditambah. Maka di belakang itu la ghair. Enggak ada yang lain, cuma segini doang. Itu makna daripada faqat ya, saja doangan ya. Wa bihadza fal jumlah dalatun ala anna sunnah shalah la tanhasir fi hadzal adad. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa sunnah salat tidak terbatas hanya pada 500 sunnah ini saja. Karena beliau mengatakan sebahagian. Kami akan menyebut sebahagian. Yang sebagian itu beliau artikan 500 saja. Ya, berarti ada dari yang selain 500. Karena dia cuma mau nyebutin yang 500 doang kan. Padahal bilangannya nggak terbatas 500. Itu dipahami dari kalimat tadi. Balhiya aksar min dzalik, bahkan lebih daripada itu. Kama zakartuhu fil muqaddimah, seperti yang saya sudah singgung pada muqaddimah kitab. Karena sebagian ulama ada menyebut bahkan 1000 sunnah. Walakinnal musannif iqtasara 'alal mazkur. Hanya saja penulis kitab mencukupi dengan yang dia sebut cuma 500. Ini banyak apa? Banyak alasannya. Al-Imam Al-Bukhari misalkan mengatakan saya menghafal 600.000 hadis. Cuma yang saya masukkan ke dalam kitab sahih cuma 7.275. Bayangin dari 600.000 ke hanya 7.000. Banyakan yang nggak disebut daripada yang disebut. Yang disebut ini sudah jami', sudah mencakup semua aspek agama yang ente perluin. Kalau ente pengen lebih, tinggal cari di kitab hadis yang lain. Karena tujuan saya menyusun kitab ini bukan untuk menghimpun semua hadis yang sahih. Kalau itu mungkin seumur hidup gak rapi. Mungkin sebelum tuntas sudah belum meninggal itu. Kemudian nanti gimana orang bisa menampung sekian jilid kitab yang cuma 7.000 saja sudah sekian jilid, apalagi kalau semua hadis sahih yang 600.000 beliau tulis semuanya. Umur enggak kecukupan, kemudian kitabnya juga enggak kebayang besarnya. Itu alasan beliau. Bahkan sebahagian sanad riwayat enggak beliau cantumkan, langsung qala Rasulullah, padahal antara beliau dengan Rasulullah ada perantara dari fulan. Biasanya disebut itu. Tapi sebagian tidak menyebut, ya, tidak disebut. Itu disebut dengan hadis mu'allaq, hadis yang digantung. Ya, sebagaimana gantung kan nggak nempel ke bawah. Ini langsung ke Nabi, seakan-akan gantung. Nah, itu sengaja supaya kitabnya kagak jadi kepanjangan. Ya, kitabnya supaya ringkas. Ya. Kalau pengen tahu yang saya nggak sebut, silakan cari, silakan telusuri di yang lain. Nah, datanglah ulama namanya Al-Hafidz Ibn Hajar, kemudian menyelidiki nama yang nggak disebut oleh Imam Bukhari. Siapa aja nih yang dia hilangin? Oh, fulan. Dan ternyata semua hadis yang beliau tidak cantumkan sanadnya itu sanadnya nyambung semua. Cuma karena alasan untuk meringkas beliau nggak sebut. Itu alasan ulama. Banyak yang model begitu. Nah, ini salah satunya begitu. Beliau katakan di sini saya nggak sebut semuanya. Saya hanya ingin menyebut 500 saja. Ketika kemudian datang ulama lain nambahin yang belum beliau sebutin, alhamdulillah. Ya, karena beliau sudah memulai, ya, sudah merintis, ya, sudah ngebahas alang-alang, tinggal yang lanjutin saja. Itu terserah. Ya, karena yang berdasarkan kemampuan. Ya. Dan banyak kitab, ya, yang satu judul
tapi digarap oleh lebih dari satu orang. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir. Nggak selesai, dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti sehingga sampai selesai 30 juz, sehingga kitab tafsir disebut Jalalain, dua jalal. Yang satu gurunya namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang lanjutin muridnya namanya Jalaluddin As-Suyuti. Satu kitab. Majmu' karangan Imam Nawawi begitu juga, nggak tuntas, nggak selesai, kemudian dilanjutkan oleh ulama yang lain. Ini bilang gitu, yang penting Anda udah mulai ini menyebut 500. Kalau Anda pengen nyelidikin yang sampai 700, yang sampai 1000, ya silahkan. Yang sekedar untuk memulai itu. Qala wa hiya mimma yadullu ala dzalika aidan ma dzakara al-allama Ibnu Hajar al-Haytami fi Syarh al-Imdad ala al-Irsyad wa bil Minhaj al-Qawi. Qala ba'da imam man salat dhuhr arba rakaat kana alaihi fiha 600 sunnah. Ini tambahan penjelasan ya. Siapa yang salat zuhur sampai 4 rakaat, yang salat 4 rakaat, maka di dalamnya terdapat 600 sunnah di dalam yang 4 rakaat tadi itu. Waqad jama'a al-allama Sayyid Hamid bin Abdullah Al-Husaini Al-A'raji Al-Mardini fi kitab Ar-Risalah Al-Wahbiyah fi Sunnati Salat Ar-Rubaiyah. Ar-Risalah Al-Wahbiyah. Al-Wahbiyah artinya wahab, anugerah daripada Allah SWT. Salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab. Anugerah Allah yang besar, anugerah Allah yang di luar bayangan kita, itu disebut dengan Al-Wahhab, Al-Wahbi. Sehingga ilmu ada yang namanya kasbi. Kasbi itu ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari. Ada yang namanya wahbi, anugerah dari Allah. Karena ibadah kita, karena zikir kita, karena tilawatul Quran kita, Allah kasih kita pemahaman. Nah, itu yang membedakan ulama antara wahbi dengan kasbi. Kasbi yang mau dia pelajari, wahbi anugerah. Itu yang kadang diistilahkan dengan ilmu laduni, karena dari ayat Quran itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa balagha biha 660 sunnah. Dalam kitab Risalah Wahbiyah itu dihimpunkan tidak kurang 660 sunnah. Ya, ini cuma 500. Di situ ada 660. Wa ma'adzalika falaisat sunnanuha aidan mahsuratan fi hadha. Yang walaupun sudah mencapai 660, tetap sunnah itu tidak terbatas hanya yang 600 ini doang. Tetap masih ada yang lain ya. Haitsu ikhtasara al-ulama al-Madini ala dzikri sunan salat ar-rubaiyah faqat. Karena beliau hanya membatasi pada sunnah yang salat 4 rakaat. Ya. Padahal jenis-jenis salat banyak lagi. Ya. Ada salat yang cuma 2 rakaat, nanti sunnahnya ada sebagian yang beda. Ada yang salat ya 3 rakaat, itu jelas sunnahnya beda ya. Faqad taqaddama min awsana ila alfi sunnah. Bahkan dalam mukadimah kitab kata beliau ada yang menghitungnya sampai lebih dari 1000 sunnah. Sunanun qabla salat. Nanti beliau bagi sunnah sebelum salat, sunnah ketika salat, dan sunnah sesudah salat. Nah, ini supaya kita ada bayangan dari sekian kali salat yang kita laksanakan. Mungkin ada yang sunnahnya sudah kita kerjakan, tapi kita nggak tahu bahwasanya itu perkara yang disunnahkan, atau sunnahnya belum pernah kita dengar, sehingga kita niat untuk mengamalkan. Nah, ini diantara faedah, diantara manfaat kita mempelajari kitab ini untuk menyempurnakan sholat kita dari yang sekedar kita melakukannya tanpa mengetahui hukumnya, sampai kita tahu hukumnya kemudian mengamalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Kita dekat dengan Allah, maka bismillah kesempatan kita untuk berdoa sebenarnya antara lain bacaan yang wajib dulu sebelum diladi dengan kuat doa. Pertanyaan saya, bacaan yang tadi saya ucapkan itu apakah di tiap sujud atau di sujud terakhir? Ya, boleh dulu atau di sujud terakhir. Kedua pertanyaan masalah masa idah. Jadi tadi bagi sampaikan suci 1, suci 2, suci 3.
kalau memang kamu balik berarti si istri atau calon bekas istri kita harus nikah kembali. Pertanyaan saya, ketika di suci 2 si suami mau balik, apakah harus nikah kembali prosesnya atau langsung aja? Kira-kira pertanyaan saya seperti itu. Dan kalau balik dalam masalah tidak harus nikah ulang. Seperti itu Pak Kiai. Jadi 2 pertanyaan saya. Yang pertama tadi, apakah bacaan yang wali-wali yang setiap kita sujud dan sujud terakhir, dan masa suci itu apakah kita harus nikah lagi dengan istri kita atau langsung balik begitu aja? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terkait dengan doa ini, hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni araka tuksir, aku melihat, aku mendengar engkau memperbanyak membaca Allahumma qalibal qulub tadi di dalam sujud, ya. Nah, apa rahasianya, apa hikmahnya gitu ya. Nabi SAW kemudian menjawab, ya Aisyah, al-qalbu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia itu terletak di antara 2 jemari Tuhan yang Allah bisa bolak-balikan sekehendaknya. Maka mintalah ketetapan hati untuk taat kepada Allah. Bahkan di antara tanda akhir zaman itu hati yang mudah berbolak-balik. Fa asbaha mu'minan wa amsaka. Pagi masih beriman, sorenya udah kafir. Sore masih beriman, paginya udah kafir. Saking gampangnya hati berbolak-balik, ya. Kemarin masih cinta, sekarang udah benci, sebenci-bencinya, ya. Dan lihat ada orang ya mau ceraiin bininya, semua barang ini dilemparin. Kemarin ya Allah sayang-sayangan, ya. Sayang-sayangan bahkan sampai punya anak. Tapi setelah itu gontok-gontokan. Betapa mudahnya Allah membolak-balikan hati, ya. Nggak sampai bertahun-tahun, gitu ya. Hitungan waktu, hitungan hari, hitungan jam berubah. Nah, itu hati. Nah, kan Nabi SAW mencontohkan. Padahal beliau sudah dapat jaminan, ya. Nggak mungkin hati bagi Nabi SAW berubah-ubah. Bahkan salah satu pembeda iman para nabi, iman Nabi bertambah terus, nggak pernah berkurang, ya. Iman malaikat tambah enggak, berkurang enggak. Iman kita kadang tambah, kadang berkurang. Iman Nabi nambah terus, enggak pernah berkurang. Tapi Nabi nyontain minta kepada Allah supaya hatinya ditetapkan dalam kata, apalagi kita yang kadang nambah, kadang kurang, gitu ya. Itu alasan bagi Nabi SAW. Beliau menjelaskan hikmahnya, rahasianya, ya. Nah, dalam redaksi hadis itu, Sayyidatuna Aisyah tidak memastikan apakah itu di sujud rakaat pertama, sujud rakaat 2 atau sujud di rakaat terakhir secara mutlak. Tinggal kita yang mengkondisikan, ya. Karena kalau sebagai imam kita terikat dengan kondisi makmum, jangan kelamaan. Makmum ada yang sakit, makmum ada yang punya perlu, makmum ada yang udah tua, ya. Jangan bawa style kita, gitu. Kita masih muda, kita kuat, gitu. Dalam posisi sebagai makmum kita terikat dengan ngikutin imam, ya. Nggak bisa kita lagu-lagu kita, imam udah naik kita masih rukuk sujud aja, gitu ya. Semuanya sebab diikat. Imam diikat dengan kondisi makmum, makmum diikat untuk mengikuti imam. Kita kondisional. Kalau kita tadi udah baca subhanallah, subhanallah ala 3 kali, imam masih belum bangun, ya itu kesempatan tambahin itu. Mau Rabbil fil walidayya boleh, mau yang muqallibal qulub boleh, ya. Kita ngebayangin sujud, misalkan kita sholat di tempat yang belum pernah kita sholatin, bayar ya Allah, aneh nyampe di sini nih, sujud, ya. Titipin buat orang tua Rabbi pilih, supaya juga ada kesannya buat orang tua kita. Sama Rabbi pilih di luar sholat begitu juga. Nah, kan tadi kita ingat ya, kita lagi makan, mungkin nggak ingat sama orang tua. Bagaimana mungkin ente nggak ingat sama orang tua lagi makan? Yang ngajarin dia makan dulu orang tua, yang nyuapin pertama kali orang tua. Masih lupa orang tua, lagi makan Rabbi pilih wali-wali tadi. Lagi jalan, apa lupa ente orang tua? Yang ngajarin ente jalan siapa? Yang nuntun ente
yang tita-tita itu ketika masih kecil siapa? Kalau orang tua, apa yang kayak Robby Fili, balik lagi jalan Robby Fili, lagi makan Robby Fili. Nah, lagi ngapain lagi pakai baju, ya Allah yang dulu pertama kali pakaiin baju saya orang tua. Ya. Saya belum pasrah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh tangan masukin sini pakai orang tua, dibedong, diapain orang tua. Ya, kalau lagi pakai baju, Robby Fili wali daya. Ya. Terus kapan lupanya orang tua? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin lupa orang tua. Jalan kita diajarin orang tua, ngomong aja lagi ngomong. Yang ngajarin ngomong siapa? Orang tua. Robby Fili wali daya. Nah, itu kayak gitu ya modelnya begitu. Ya. Nah, ini begitu juga nih saat sujud ya Allah. Ini lagi sembahyang di mana ini di Jawa nih Robby Fili wali daya. Agar orang tua kita ngikut ke bawah sampai ke Jawa. Nah, ya. Kan begitu jadi ingatan. Kita dikasih sendal sama orang. Ya Allah, orangnya di mana ya sendalnya ngikut kita. Ya Allah nih ampuni orang yang ngasih sendal. Ya. Gitu ya. Caranya begitu. Nah, ada orang yang apa namanya? Sampai semua pakaian gurunya itu dari dia, sampai sepak-sepak ya. Sampai jam-jamnya, sampai ini supaya gurunya ingat dia mulu gitu. Lihat jam, ingat yang ngasih siapa nih. Doain gitu-gitu ya. Nah, ini terkait dengan hadis ya. Jadi tidak dibatasi, cuma kita kondisikan saja ya. Ada orang yang sujudnya terakhir, Allah sampai imam mau salam. Dia masih sujud aja gitu. Nah, ya dibagi-bagi. Di sini nanti rakaat pertama sujud mungkin Robby Fili, nanti di sini yang mau kalimat qulub kita kondisikan gitu ya. Nah, terkait dengan masa iddah. Masa iddah itu 3 kali suci 1 paket gitu ya. Mau setelah suci yang kedua, mau setelah suci yang pertama, itu masih tetap dalam koridor waktu yang dibolehkan. Ya. Akad baru kalau masa ini udah habis semuanya 3 kali suci nggak juga balik. Ya. Habis namanya masa iddahnya habis. Namanya bainunah sugro, bainunah kecil. Cuma disyaratkan nikah ulang doang. Ya. Tapi kalau bainunah kubro yang sudah ditalak sampai 3 kali, ini misalkan ditalak nih sekali, ya, dia rujuk, jatah talaknya tinggal 2, nikah bukan nikah, balik lagi sama bininya, jadi suami istri lagi. Kemudian kalau pulang berantem lagi, talak lagi. Nah, sebelum habis masa iddah dia balik lagi, langsung lagi itu ya, sampai ketika 3 kalinya masanya udah habis itu. Jatahnya udah habis, itu namanya bainunah kubro. Kalau pengen balik lagi nggak cukup. Kalau yang kemarin ente langsung balik langsung selesai. Cukup 1 orang 2 orang saksi. Ini aneh mau rujuk sama bini aneh, ente saksi ya kalau selesai. Nggak pakai akad. Tapi kalau 3 kali jatah udah habis, pengen balik lagi, itu bini harus nikah sama orang lain. Nikah bukan rekayasa, nikah beneran dia. Setelah itu dia bercerai, urusan lain, ternyata dia bercerai. Ya. Nah, kalau dia udah bercerai dan suaminya nggak merujuk sampai masa iddahnya habis, ya, kemudian dia pengen balik sama kita, baru kita nikah lagi sama dia. Bahasa Nabi udah dirasain sama laki yang lain, baru ente boleh balik. Sebagai hukuman, ya, ente mau balik begitu aja enggak, harus dirasain dulu, dikecapin dulu sama laki yang lain, baru ente balik lagi. Itu pun kalau dia mau melepasin. Ya, nggak bisa rekayasa. Rekayasanya tuh misalkan gini, di anak mau balik lagi mau bini, tapi jatahnya udah habis, udah 3 kali udah ceraiin dia. Ya, ente mau gak nikahin, tapi jangan banyak lama-lama, sebentar doang, syarat doang nih. Ya. Nah, setelah ente nikahin, ente gaulin, kemudian ente ceraiin, ntar habis masa iddah, ane nikahin, ane bayar dah ente. Udah enak dibayar lagi. Nah, ini dalam hadis disebut dengan atis al-musta'an, kambing pinjaman. Bukan dikali kambing, uang ngawinin dia doang. Kemudian Nabi bahasanya atis, itu sampai kambing jantan. Ya, itu dilaknat. Al-muhallil wal muhallal. Yang menghalalkan, dia menghalalkan karena dia nikahin bini kita. Al-muhallal yang dihalalkan kita dengan sebab udah dinikahin orang lain tidak jadi halal lagi. Ini dua-duanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, emang dipengen nikahin bekas bini kita, setelah itu kemudian dia nggak cocok diceraiin, boleh. Nah, ada perempuan ya, pengen nikah, pengen cerai sama bininya, sama lakinya tuh. Ya Rasulullah, saya nggak demen sama laki saya. Kalau melihat mukanya pengen ludahin aja,
Hakim beduk ya. Kalau laki saya lagi jalan sama teman-temannya, laki saya paling jelek. Kayak apa tuh gambarannya? Ya. Terus ente pengen cerai, iya. Hanya gara-gara itu, Aneh gak cuma takut, aneh nggak taat orang, nggak sama suami, jadi saya jadi terkutuk. Ya. Akhirnya, gimana kalau ente balikin mahar? Harta rutinnya, ente waktu nikah maharnya apa? Kebun ya, harus dikasih kebun, balikin kebunnya, ya balikin kebunnya. Udah balikin kebunnya. Nikahlah dia kemudian dengan orang lain. Setelah nikah, ya payah ya Rasulullah. Kenapa? Nah, inna lahu misla khutbatis saum. Ya mohon maaf, dia punya kemaluan kayak ujung kain basah, nggak bisa tegak. Nah, itu repot itu. Gimana? Terus aneh pengen balik lagi dah sama yang pertama, walaupun nggak diganteng banget kalau urusan ranjang, masya Allah. Tapi kata Nabi, ente udah ngerasain belum tuh? Madunya dia tuh. Udah ngerasain belum? Belum, nggak bisa. Hatta tazuki usaidata wa yazuku usaidata. Sampai kamu mengecap manisnya dia dan dia mengecap manisnya kamu. Artinya sampai hubungan suami istri. Kalau belum ada hubungan, baru nikah doang. Ngelihat ya, bangsa reto ini nggak jadi dah, nggak bisa. Ente hubungan dulu. Setelah itu ada perceraian, baru kemudian bisa balik lagi. Supaya nggak gampang-gampang gitu ya. Main apa itu kalau balik lagi itu repot. Ada orang 15 kali ceraiin bininya, balik lagi, nikah baru kagak, dinikahin sama orang kagak. Tapi nanya, Son gimana Son ya? Ini udah begini. Ya haram nanti balik lagi, udah 15 kali ceraiin, udah kayak apa aja. Tapi besok berduaan lagi, repot sih begini. Nanya, tapi terabas juga sih. Haram itu zina, waliyahzubillah. Walaupun asalnya membini dia, tapi udah diceraiin, habis masa iddah, kemudian dia nggak pernah rujuk, diceraiin lagi, begitu berulang-ulang, udah jadi orang asing itu. Dan tidak bisa halal kecuali kalau dia udah pernah nikah sama yang lain. Ini jangankan nikah sama orang lain, rujuk aja kagak, atau menikah baru aja kagak. Main balik aja, ini gampang, karena gampang ngucapin cerai, tapi nggak mau nanggung resikonya. Marah, cerai itu, ya cerai. Tapi nggak mau menanggung resikonya, ada batasannya. Kan syariat dibuat untuk membatasi. Berapa kali dia pernah? Suami istri dua-duanya datang ngadu. Yang satu bilang 15 kali saya udah jatuhin talak 15 kali. Ampun. Tapi besok dua-duanya biasa aja lagi. Ya, nanti nyatu lagi gitu. Kita bingung kalau yang satu gitu kayak marah. Udah nggak halal sama suami saya. Tapi dua-duanya ini balik lagi. Aneh ini. Allah. Ampun. Niat rujuk lagi. Bismillah. Tanyaannya masalah cerai, nikah, masalah nikah gimana kan? Tanya masalah cerai. Yang dicerai udah kagak ada. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah. Tanya untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Dan waktu yang nasib Allah SWT akan jadikan kubur kita roboh menjadi jannah. Amin. Saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Anak-anak kita mudah-mudahan dimudahkan untuk ilmu menjadikan orang yang saleh dan salihah. Hadis ini pada kuliah salihah. Pada hadrat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wanfa'na bima 'allamtana 'ilman yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Wastur uyubana wa shfi qulubana wa amin rawhatina washfi maradana wa rahmatana wa qdi hawajana hawaij ad-dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubel. Ya ngorok nih. Iya.